menolak bupati, wali kota, calon legislatif lain untuk maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Hanya boleh menurut dua hakim ini calon presiden atau calon wakil presiden berasal dari gubernur meskipun dia berusia di bawah 40 tahun. Jadi selain itu 4 menolak, 2 hanya memperbolehkan yang berpengalaman 40 tahun meskipun dia berusia di bawah 40 tahun, dan 3 memperbolehkan seluruh elected official untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden meskipun dia berusia di bawah 40 tahun. Jadi ada alternatif dibuat oleh putusan 90, dan sama sekali kalau dibaca Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat untuk memperoleh posisi atau syarat alternatif di bawah usia 40 tahun untuk dapat menjadi calon wakil presiden. Nah, ini posisi putusan 90 ini kemudian terjadi kejanggalan karena amarnya memposisikan 3 orang dan 2 orang sebagai satu tim yang memperkenankan syarat alternatif maju menjadi calon wakil presiden yang diperoleh khusus oleh anak Pak Presiden Jokowi, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Di titik ini timbul sesuatu nuansa yang baru, bahwa proses pencalonan ini dirancang memperbolehkan atau memberikan karpet merah kepada anak presiden. Titik inilah kalau kita lihat akan timbul berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Misalnya pengerahan para menteri, wakil menteri, pejabat gubernur untuk kemudian memenangkan anak presiden dalam kontestasi politik kepemiluan 2024 ini. Beberapa kejanggalan menarik, dan ini berkaitan dengan pemanggilan 4 menteri dalam sidang Mahkamah Konstitusi di hari Jumat ini. Pemanggilan itu menarik karena jika kita simak ketentuan Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kita menemukan ketentuan pasal 3 yang menyebutkan begini: kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Menteri-menteri dalam pergerakan di isu menyukseskan Mas Gibran, terutama di isu bansos, tetap adalah berada di bawah dan tanggung jawab presiden. Presidenlah yang kemudian yang memerintahkan menteri untuk bergerak, dan seluruh gerak para menteri itu harus dipertanggungjawabkan kepada presiden. Dalam artian sebagaimana bunyi pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kalau disimak ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar itu eksplisit menyebutkan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara menurut ayat 2-nya diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi tidak bisa menteri mengerjain urusan menteri lain. Nah, jika disimak ketentuan ini dan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Kementerian Negara itu, sebenarnya kita sudah tahu dalam soal urusan bantuan sosial ya, menteri mana yang bertanggung jawab. Ya teman-teman, salah satu dalil dari kubu 01 dan juga 03 terhadap sengketa Pilpres tahun 2024 ini yaitu mengenai pencalonan Gibran, karena menurut dari kubu 01 dan juga 03 pencalonan Gibran sudah cacat. Artinya mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tentang putusan 90 umur capres-cawapres, maka dari situ dikatakan bahwa sudah cacat hukum, karena akhirnya Anwar Usman yang mendapatkan hukuman berat kepada dari MK
sehingga dirinya dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga tidak terlibat di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Sehingga bisa saja Gibran nantinya di dalam putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi setelah dilakukan sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini, bisa saja Gibran akan didiskualifikasi. Nah, di sini dikatakan MK bisa hanya diskualifikasi Gibran tapi sahkan Prabowo. Nah, pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi MK bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden. Alasannya pencalonan Gibran cacat prosedur sengketa sedangkan Prabowo tidak. Dengan demikian Pilpres tak perlu diulang dan menghemat waktu, tenaga dan uang negara. Namun menilik efek psikologis dan sosial politik yang bisa ditimbulkan, akankah MK berani mengambil opsi ini? Nah, pandangan pakar hukum sekaligus senior partner integrity law firm Denny Indrayana memang membuat hitung-hitungan peluang hasil sidang MK menjadi sangat menarik. Ulasan itu dibuat Denny ini di kolom opini yang diterbitkan harian Kompas pada 4 April 2024 lalu. Di sini dikatakan bahwa Denny menyebutkan bahwa kondisi saat ini menghadapkan MK pada dua status, yakni pertama sebagai Mahkamah Konstitusi yang mengadili jika terjadi hal-hal yang sifatnya inkonstitusional dalam konteks penyelenggaraan pemilu, dan kedua sebagai Mahkamah Kalkulator. Demikian disebut Denny, yang tentu saja berhubungan dengan status MK sebagai pengadilan sengketa dan hitung-hitungan hasil pemilu itu sendiri. Nah, kemudian pada posisi tersebut MK diharapkan dapat menjaga tegaknya prinsip dan asas pemilu yang diamanatkan konstitusi. Pemilu harus diselamatkan dari kekurangan dan kecurangan. Di sini dikatakan bahwa terkait hal itu MK kemudian dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bisa saja menjadi hasil akhir dari putusan yang diambil. Jika memang terbukti terjadi kecurangan pemilu, mulai dari cawe-cawe Presiden Jokowi hingga pelanggaran dalam pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto, maka opsi pertama adalah MK secara tegas mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 2, kemudian akan dilakukan pemilu ulang dengan Prabowo menggandeng cawapres baru. Nah, pilihan pertama ini berpotensi melahirkan konflik di level elit dan para pemilih yang sudah memenangkan pasangan nomor urut 02 ini. Selain itu, ada persoalan waktu, tenaga, dan dana yang harus dihabiskan untuk mengulang Pilpres. Nah, kemudian sedangkan pilihan kedua adalah MK hanya mendiskualifikasi pencalonan Gibran saja, sedangkan kemenangan Prabowo tetap dianggap sah. Prabowo kemudian bisa dilantik pada Oktober mendatang dan kemudian menggunakan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur soal kekosongan kekuasaan wakil presiden. Disebutkan dalam ketentuan itu, jika ada kekosongan kekuasaan wapres, maka presiden bisa mengusulkan 2 nama yang kemudian dalam jangka waktu 60 hari akan dipilih dan diputuskan oleh MPR untuk menjadi wapres. Nah, kemudian dari opsi itu memang terkesan pilihan kedua cenderung lebih rasional. MK tidak mengabaikan suara sah yang mendukung Prabowo, namun pada saat yang sama juga tidak mengabaikan pelanggaran etika dalam pencalonan Gibran. Pertanyaannya adalah apakah opsi ini berani diambil oleh MK? Nah, kemudian pilihan rasional dan paling baik. Jelas bahwa dalam kasus hukum seperti sengketa Pilpres dan secara spesifik soal pencalonan Gibran, objektivitas dan rasionalitas dalam memandang kasus hukumnya menjadi sebuah keharusan. Hukum yang tidak menutup mata pada rasionalitas, fakta, dan kebenaran merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Hukum yang baik memang sudah seharusnya bersandar pada prinsip-prinsip objektivitas dan keadilan yang memerlukan pemahaman yang cermat terhadap rasionalitas, fakta yang ada, dan pencarian kebenaran. Ahli hukum terkemuka Oliver Wendell Holmes JR secara jelas menegaskan pandangan ini melalui konsep penemuan hukum
Ya, melalui Holmes, hukum tidak hanya terkait dengan teks hukum semata, tetapi juga dengan realitas sosial di mana hukum tersebut berlaku. Holmes mengajukan argumen pada hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, termasuk norma-norma sosial, kepentingan umum, dan akibat-akibat praktis dan keputusan hukum mereka. Dalam pandangan Holmes, hukum yang efektif harus responsif terhadap realitas sosial yang berubah dan beragam. Selain Holmes, ahli hukum seperti Ronald Dworkin juga mendukung pandangan bahwa hukum tidak boleh mengabaikan kebenaran dan rasionalitas. Dalam konsepnya tentang keadilan sebagai integritas, Dworkin menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penegakan hukum. Nah, kemudian baginya hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hukum tidak hanya merupakan instrumen formal untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga alat untuk mencapai keadilan substansial. Nah, kemudian selain itu, pandangan bahwa hukum tidak menutup mata pada rasionalitas dan fakta juga terdapat dalam filosofi hukum positivisme. Meskipun positivisme hukum menekankan pentingnya mengikuti teks hukum yang ada, tetapi para pengikutnya juga mengakui bahwa hukum harus tetap relevan dengan realitas sosial dan nilai-nilai moral yang berlaku. Nah, kemudian secara keseluruhan pandangan bahwa hukum tidak boleh mengabaikan rasionalitas fakta dan kebenaran adalah pijakan penting dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum. Dengan mempertimbangkan pandangan dari ahli hukum seperti Holmes dan Dworkin, jelas bisa dipahami bahwa hukum yang efektif haruslah refleksi yang akurat dari realitas sosial, nilai-nilai moral, dan kebutuhan keadilan masyarakat.